Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di Cerita dan Kisah, tempat di mana cerita yang penuh makna, emosi, dan pelajaran hidup hadir untuk menemani waktu Anda. Palestina, sebuah negeri yang pernah menjadi rumah damai bagi beragam budaya dan agama. Namun, dalam sekejap, tanah ini berubah menjadi pusat konflik, pendudukan, dan penderitaan yang tak berujung. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin sebuah bangsa yang telah berakar selama ribuan tahun tiba-tiba kehilangan tanahnya? Apakah ini sekadar konflik agama? Atau ada konspirasi yang lebih besar di baliknya? Dalam video ini kita akan membahas sejarah panjang pendudukan ini. Dari janji-janji yang diingkari hingga perampasan tanah secara sistematis, mari kita ungkap cerita yang jarang diceritakan. Karena memahami sejarah adalah langkah pertama untuk mengungkap kebenaran dan memberikan suara kepada mereka yang terpinggirkan. Jangan lupa untuk berlangganan, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini. Mari kita bersama-sama menyuarakan keadilan untuk Palestina. Bagaimana Israel mencuri Palestina? Palestina dan Israel sering dianggap sebagai konflik yang rumit. Setidaknya, itulah narasi yang ingin diyakinkan kepada kita. Selama bertahun-tahun cerita yang beredar hanya tentang peperangan, saling balas serangan roket, perebutan tanah, atau bahkan konflik agama yang berlangsung selama berabad-abad. Namun cerita tentang Palestina jauh lebih kompleks dan ada banyak hal yang perlu kita ketahui. Bagaimana kita bisa sampai ke titik ini? Mari kita kembali ke awal, ke masa berakhirnya Perang Dunia Pertama. Konflik ini dipengaruhi oleh perang antar Muslim dan janji-janji yang dibuat oleh Barat sekitar 1 abad yang lalu. Cerita ini dimulai pada tahun 1916 ketika Perang Dunia Pertama sedang berlangsung. Kekaisaran Ottoman yang telah berusia 670 tahun berada di ambang kehancuran. Inggris dan Prancis menjanjikan kedaulatan dan kepemimpinan Arab atas semenanjung Arab jika mereka membantu mengalahkan Ottoman. Orang-orang Arab pun setuju dan membantu mereka. Namun, apa hubungannya ini dengan Palestina dan pembentukan Israel? Ketika Inggris dan Prancis menang, orang Arab berharap tanah yang dijanjikan akan diberikan kepada mereka. Namun yang terjadi adalah Inggris dan Prancis membuat perjanjian rahasia bernama Perjanjian Sykes-Picot. Dalam perjanjian ini, wilayah Kekaisaran Ottoman yang direbut dibagi menjadi wilayah kendali Inggris dan Prancis. Inggris mendapatkan Palestina, Yordania, dan Irak Selatan, sementara Prancis menguasai Turki Tenggara, Irak Utara, Suriah, dan Lebanon. Ketika orang Arab mengetahui tentang perjanjian ini, mereka merasa dikhianati. Mereka telah berperang melawan penguasa Muslim hanya untuk berakhir di bawah kendali kolonial Eropa. Setelah Inggris menduduki Palestina, sebuah gerakan baru muncul di Eropa, gerakan Zionis. Gerakan ini melobi keras untuk mendukung migrasi massal orang Yahudi ke Palestina dan mengakui klaim mereka atas tanah tersebut. Pada tahun 1917, Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour yang secara terbuka menyatakan niatnya untuk mendirikan rumah nasional bagi orang Yahudi di Palestina, meskipun 90% penduduknya adalah orang Palestina. Selama periode mandat Inggris 1922 hingga 1935, imigrasi massal orang Yahudi dari Eropa meningkat, sehingga populasi Yahudi di Palestina bertambah dari kurang dari 10% menjadi 27%. Migrasi ini disertai dengan perampasan tanah Palestina yang membuat penduduk asli semakin khawatir. Orang Palestina yang mencoba menyampaikan kekhawatiran mereka kepada pemerintah Inggris tidak dihiraukan. Sebaliknya, Inggris mengusulkan pembagian Palestina menjadi negara Yahudi dan Arab, bahkan menyarankan pemindahan paksa penduduk Arab dari rumah mereka. Orang Palestina secara alami menolak proposal tersebut dan melakukan berontakan yang dihancurkan dengan kekerasan, menewaskan ribuan orang. Pada tahun 1947, Inggris menyerahkan masalah Palestina ke PBB. PBB mengusulkan pembagian Palestina menjadi 2 negara, meskipun orang Yahudi, yang sebagian besar adalah migran baru, hanya merupakan sepertiga dari populasi. Proposal ini memberikan 55% tanah kepada negara Yahudi, yang tentu saja ditolak oleh orang Arab. Sebaliknya, Zionis menerima proposal tersebut tetapi menginginkan wilayah yang lebih luas. Pada tahun 1948, milisi Zionis menyerang desa-desa Palestina, mengusir ribuan orang dari rumah mereka, dan merebut tanah sebanyak mungkin sebelum Inggris secara resmi mundur.
Pada hari yang sama, ketika Inggris pergi, Zionis memproklamasikan berdirinya negara Israel. Dalam semalam, jutaan orang Palestina kehilangan negara, identitas, dan rumah mereka. Lebih dari 530 desa dihancurkan, dan 15.000 warga Palestina tewas dalam serangkaian kekejaman massal. Sejak saat itu, Palestina mengalami lebih dari 70 tahun pendudukan, penghancuran rumah, penangkapan sewenang-wenang, pengusiran paksa, diskriminasi, dan pemboman yang tak berkesudahan. Situasi ini bukanlah sesuatu yang rumit. Palestina adalah korban penjajahan yang tanahnya dirampas secara paksa, dan penderitaan mereka terus berlangsung hingga hari ini. Inilah alasan pentingnya mengenang dan merenungkan sejarah. Kita harus belajar dari masa lalu agar tidak mengulanginya lagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat penderitaan dan memberikan kekuatan kepada saudara-saudari kita di Palestina. Amin.